Jika Anda berbicara menggunakan bahasa yang dia mengerti, maka itu akan masuk ke kepalanya. Jika Anda berbicara menggunakan bahasanya, maka itu akan masuk ke hatinya. Nelson Mandela. Halo, perkenalkan, nama aku Rabil Azani, mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Fakultas Usuluddin tingkat 1, sekaligus anggota Rumah Yuan Pasca Tapis Angkatan 1. Dan selama 5 menit ke depan, kita akan membahas tentang perjuangan santri dalam kemerdekaan NKRI. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan secara resmi tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Ini adalah pernyataan Presiden Joko Widodo saat menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional pada tahun 2015 lalu. Santri, siapa sangka bahwa santri merupakan simpul penting dalam perjalanan berdirinya NKRI. Bahkan, peran dan kiprah para santri sudah dapat ditelusuri jauh sebelum berdirinya Republik ini. Kelompok ini kerap terlibat langsung dalam merebut hingga mempertahankan kemerdekaan. Lalu, seperti apakah sejarah santri di awal-awal kemerdekaan? Mari kita bahas. Perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan tak berhenti setelah Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Pasalnya, pada tanggal 29 September tahun 1945, pasukan sekutu yang dalam hal ini adalah Inggris tiba di Indonesia. Awalnya, kedatangan pasukan Inggris yang mana di bawah pimpinan Letnan Sir Philip Christison ini bertujuan untuk mengevakuasi pasukan Intermeren serta membebaskan tawanan perang hingga datang untuk melucuti pasukan Jepang pasca kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Presiden Soekarno pun membolehkan hal tersebut dengan syarat tidak ada satupun pasukan Belanda yang menyelundup dalam pasukan Inggris yang mana ketika itu datang ke Indonesia. Dengan gestur baik ini, pemerintah berharap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia yang mana baru saja diproklamasikan mendapat pengakuan dan persetujuan oleh negara sekutu. Sayangnya, sikap terbuka negara Indonesia ini nyatanya dikhianati oleh sekutu. Pasalnya, tentara sekutu Inggris diam-diam menyelundupkan pasukan Netherlands Indies Civil Administration alias NICA. Gelagat tentara Belanda ini membuat masyarakat semakin curiga dengan aktivitas tentara sekutu. Para laskar pemuda di berbagai daerah pun bersiap mengantisipasi kemungkinan terjadinya perperangan. Melihat situasi negeri yang makin memanas, Bung Karno lalu mengirim utusan ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang di Jawa Timur untuk menemui Roisul Akbar Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Konon, kedatangan utusan presiden ke Tebu Ireng ini bertujuan untuk meminta pendapat Kiai Haji Hasyim Asy'ari terkait situasi negeri. Kala itu, Bung Karno juga disebut turut mencurahkan kegundahannya karena hingga bulan Oktober belum ada satupun negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh propaganda negara Belanda yang menyebarkan berita bahwa negara bentukan Soekarno dan Muhammad Hatta adalah negara boneka hasil dari fasisme Jepang. Menjawab kegalauan hati Bung Karno, Kiai Haji Hasyim Asy'ari lantas mengundang konsul-konsul NU dari seluruh Jawa dan Madura untuk berkumpul di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1945. Pertemuan yang digelar di Markas Ansor Nahdlatul Ulama juga merupakan respon atas jatuhnya sejumlah daerah ke tangan Inggris dan Belanda. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan para kiai dan para santri tersebut menyepakati bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Kesepakatan ini kemudian dikenal dengan istilah resolusi jihad. Dalam waktu singkat, resolusi yang diterbitkan PBNU ini menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Dari masjid ke masjid, tersiar seruan jihad ini yang disambut oleh gegap gempita masyarakat. Meletusnya Perang 10 November 1945 di Surabaya adalah bukti nyata efek dari resolusi jihad ini. Yang mana peperangan 10 November ini merupakan kemenangan besar karena tewasnya Jenderal AWS Malabi dan banyaknya pasukan sekutu yang gugur dalam peperangan. Nah, itulah bukti sejarah betapa besarnya perjuangan serta pengorbanan para santri dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Saat ini, santri terus berkembang seiring berjalannya waktu.
Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah santri hingga saat ini mencapai angka 3,65 juta jiwa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Nah, dari sejarah yang sangat luar biasa ini, sudah seharusnya kita sebagai santri mewarisi tekad para leluhur kita, baik itu dari ulama, kiai, maupun juga dari para santri. Indonesia adalah tanah air yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan serta kerja keras. Oleh sebab itu, saya memiliki harapan ke depannya, menjadikan serta mewujudkan generasi santri yang memiliki paham nasionalisme dan cinta terhadap tanah air, dan juga menjadi mukmin yang kuat secara fisik maupun mental. Kita dapat mendefense masyarakat kita, bangsa kita dari pemikiran-pemikiran Eropa, pemikiran-pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme. Maka bukan tidak mungkin kalau kedepannya terjadi tindakan-tindakan anarkisme maupun pemikiran-pemikiran yang radikalisme. Oleh sebab itu, fenomena ini merupakan tantangan bagi saya sendiri sebagai mahasiswa Al-Azhar dan juga sebagai santri yang mana sudah sewajarnya mempertahankan nilai-nilai nasionalisme. Dengan bekal saya sekarang nih sebagai mahasiswa Al-Azhar yang memiliki paham wasatiyah, maka ini merupakan modal bagi saya untuk kedepannya merangkul pemuda-pemudi Indonesia agar menjadi bangsa, agar menjadi generasi yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap negaranya. Yang kemudian apa? 2045 bukan tidak mungkin akan menjadi Indonesia emas. Nah, kalau bukan kita sebagai santri dan pemuda-pemudi Indonesia, lalu siapa lagi akan mewujudkan? Kenapa? Aku yakin, we can do it. Kita semua pasti bisa mewujudkan Indonesia generasi emas tahun 2045. Tak terasa 5 menit telah berlalu. Mohon maaf jika video saya belum sempurna. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.